Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini saya Narotama, pembina Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi. Baik keluarga Mutiara Madani, dimanapun Anda berada, bahwa di dalam kehidupan ini dibutuhkan sebuah yang namanya keharmonisan, keteraturan. Baik keharmonisan di dalam kehidupan kita, pun juga keharmonisan di dalam tubuh kita. Menjadi menarik, kenapa ini saya bahas? Karena berbicara penyakit itu sudah semakin banyak jumlahnya, sudah semakin kompleks kejadiannya. Sehingga ketika kita tidak mengawalinya dengan sadar diri dan mawas diri, maka hal-hal yang tidak positif mudah terjadi dalam kehidupan kita, pun termasuk di dalam kesehatan kita. Pemirsa keluarga Mutiara Madani dimanapun Anda berada, ada 3 hal yang mempengaruhi kualitas kehidupan seseorang, ada 3 hal yang mempengaruhi kualitas kesehatan seseorang. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah pola pikir, yang kedua adalah gaya hidup, yang ketiga adalah pola makan. Pola pikir, gaya hidup, pola makan. Pola pikir itu sangat menentukan bagaimana kualitas kondisi psikologis dan rohani kita. Gaya hidup itu menentukan bagaimana kinerja di dalam tubuh kita ini bekerja baik atau tidak, bekerja proporsional atau tidak. Pola makan termasuk jenis-jenis makanan yang kita konsumsi di setiap harinya itu juga mempengaruhi bahan baku ini sedang dibutuhkan tubuh atau tidak. Nah, jadi jangan sampai ketika kita melakukan aktivitas makan setiap harinya sehari 3 kali itu malah kontraindikasi dengan program penyembuhan yang mungkin ada di antaranya misalnya saat ini sedang mengalami sakit. Baik, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, pola pikir. Pola pikir itu adalah sangat erat kaitannya dengan cara pandang kita terhadap sesuatu. Cara pandang itu mempengaruhi yang namanya perilaku. Perilaku itu mempengaruhi keadaan. Keadaan mempengaruhi nasib. Nah, ini adalah satu rangkaian yang dimana ketika kita memiliki cara pandang yang benar terhadap segala sesuatunya, khususnya dalam kesehatan kita, maka kita akan memiliki perilaku yang benar. Perilaku yang benar ini akan menghasilkan sesuatu keadaan yang tepat atau baik. Suatu keadaan yang tepat ini akan menghasilkan nasib yang baik pula. Jadi, cara pandang kita terhadap kesehatan, cara pandang kita terhadap ikhtiar kita dalam mendapatkan kesembuhan. Misalnya saat ini kalau ada yang sakit, itu juga mempengaruhi perilaku kita. Misalnya ada orang ketika memiliki cara pandang, nggak penting sehat itu, nggak penting sembuh itu. Mau dia ikhtiar kemanapun ya nggak akan sembuh-sembuh. Tetapi ketika dia berpikir bahwa saya butuh sembuh, saya butuh sehat, dengan sembuhnya saya, dengan sehatnya saya, itu harapannya dapat memperbaiki kualitas ibadah saya. Dengan sembuhnya saya, dengan sehatnya saya, harapannya dapat mempengaruhi kualitas kegiatan saya, cengkrama saya terhadap keluarga ataupun masyarakat ataupun para sahabat yang lainnya. Nah, kalau sudah memiliki cara pandang yang benar, maka akan menghasilkan perilaku yang tepat. Pun termasuk, misalnya pada saat ini kondisi kita sedang sakit apapun itu, misalnya kalau kita penuh dengan protes, penuh dengan ketidaknyamanan, menyikapinya dengan hal-hal yang negatif, maka hal-hal yang negatif itu pun juga mengundang hal-hal negatif yang lainnya. Tapi beda ceritanya kalau kita memiliki cara pandang, misalnya ada di antara Bapak Ibu sekalian sedang mengalami sakit, bahwa sakit ini adalah cara Allah untuk saya mengistirahatkan diri. Sakit ini adalah cara Allah untuk menghapus dosa-dosa saya. Sakit ini cara Allah untuk saya memiliki kesempatan untuk introspeksi diri, yang dengan kemudian ketika saya sembuh, maka harapannya saya bisa lebih baik lagi dari keadaan sebelumnya. Nah, tentunya cara pandang seperti ini yang diharapkan supaya apa? Supaya ketika sembuh itu benar-benar kita menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya. Saya tertarik dengan salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa yang menjelaskan sungguh
menakjubkan kondisi orang yang beriman itu. Ketika dia diberikan kesehatan, kekayaan, kebahagiaan, dia bersyukur dan dia menganggap baik setiap kesehatan, kekayaan, kebahagiaan itu. Ketika orang yang beriman itu diberikan ujian, musibah, penyakit, dia bersabar dan dia menganggap baik setiap ujian, musibah, penyakit tersebut. Artinya, apapun keadaan kita, kalau kita menganggap baik, maka semuanya itu akan menjadi baik. Menganggap baik itu berarti memiliki cara pandang yang positif. Cara pandang yang positif itu menarik hal-hal positif lainnya. Kemudian yang kedua, gaya hidup. Artinya begini, 24 jam waktu yang kita miliki, kapan saatnya kita aktivitas, kapan saatnya kita beristirahat atau rehat. Jangan sampai ketika waktunya kita aktivitas, kita gunakan untuk istirahat. Saatnya kita istirahat, kita gunakan untuk aktivitas. Maka tubuh ini akan bingung. Jadi kalau kita bicara organ itu memiliki jam kerja. Jam kerjanya masing-masing organ berbeda-beda. Ada yang jam 2 dini hari, ada yang jam 4 pagi, ada yang jam 6 pagi, ada yang jam 8 pagi, ada yang jam 10 pagi, ada yang jam 12 siang, begitu ya. Jadi ketika kita menyesuaikan dengan keadaan apa yang harusnya kita aktivitas, ya kita aktivitas, kapan saatnya rehat kita harus rehat, maka tubuh ini akan memiliki kemampuan untuk bekerja sesuai dengan job desk-nya, bekerja sesuai dengan aturannya. Nah, dengan begitu, andai kata kita misalnya sedang sakit, maka tentunya itu juga mempercepat proses kesembuhan. Lalu yang ketiga, pola makan. Pola makan di sini itu juga berkaitan dengan jenis-jenis makanan yang kita konsumsi. Jadikan makananmu sebagai obat, jangan obat sebagai makanan. Ketika kita menjadikan obat sebagai makanan, yang terjadi sekarang ini, orang sakit hipertensi, orang sakit diabetes, itu kemana-mana bawa berbagai macam jenis obat. Dan kalau kita tanya ini sampai kapan, maka jawabannya ya seumur hidup. Apa itu yang namanya sembuh? Ini menjadi bahan renungan kita bersama, pemirsa keluarga Mutiara Madani, bahwa yuk kita kembali kepada 3 hal itu ketika terjadi keluhan atau bahkan sakit atau bahkan terjadi sakit komplikasi. Kita tata ulang ini semuanya, pola pikir, gaya hidup, pola makan. Makanya oleh setiap program pendampingan terapi di Mutiara Madani, terapi warisan Nabi, itu selalu kita tata ulang 3 hal ini. Berobat kemanapun, terapi kemanapun, kalau 3 hal ini tidak ditata ulang, percuma. Karena apa? Karena kita bicara aktivitas, bicara tidur, dilakukan setiap hari. Berbicara aktivitas berpikir, kita lakukan setiap saat. Berbicara aktivitas makan, minimal sehari 3 kali, pagi, siang, sore, atau malam. Nah, kalau ini semua tidak menjadi daya dukung untuk kesembuhan, yang terjadi sakitnya ini akan berkepanjangan, bahkan menyebabkan mengundang sakit-sakit yang lainnya. Berbicara tubuh itu bersifat sistem, antara satu hal dengan hal yang lainnya itu saling berkaitan. Ketika ada satu komponen yang mengalami lemah, ketika ada satu komponen organ yang mengalami sakit, dan ini tidak segera diatasi, maka dapat mengakibatkan lemahnya, sakitnya organ dan sistem yang lainnya di dalam tubuh. Itu yang disebut di dalam kedokteran barat komplikasi. Sebelum terjadinya komplikasi, ketika muncul alarm-alarm ketidaknyamanan di dalam tubuh kita, misalnya tiba-tiba dada sesak, misalnya tiba-tiba dada nyeri, misalnya tensi yang cenderung tinggi atau tensi yang cenderung rendah, misalnya kita tidak bisa tidur tiap malam atau bisa tidur setelah jam 2, misalnya lagi nafsu makan berkurang, misalnya lagi BAB tidak tiap hari, itu adalah alarm-alarm yang diberikan tubuh bahwa ada yang tidak beres loh dalam tubuh kita. Nah, kalau kita menjadi sensitif terhadap alarm ini, maka perlu dilakukan yang namanya pembenahan, perlu dinamakan perbaikan. Nah, kalau sudah ini dilakukan, maka sekronis apapun, seberat apapun, insya Allah bisa segera sembuh. Tidak seperti sekarang, mohon maaf. Saat ini teknologi kedokteran semakin maju, teknologi farmasi semakin maju, seharusnya berbanding terbalik dengan macam atau jumlah penyakit yang ada. Namun kenyataannya tidak demikian. Tidak perlu menyalahkan siapapun, cukup kita menyalahkan diri sendiri dengan kita evaluasi, kita introspeksi 3 hal ini tadi. Sudah benarkah pola pikir saya? Sudah benarkah gaya hidup saya? Sudah benarkah pola makan saya? Berkaitan dengan pola makan, jadi jenis-jenis makanan perlu saya perdalam lagi, karena
apa yang kita makan itu juga mempengaruhi percepatan kesembuhan kita. Jadi berbicara karakter makanan itu ada karakter panas, ada karakter dingin, sama kayak tubuh. Kalau jadi tubuh ini membutuhkan yang namanya keseimbangan. Ketika tubuh karakternya sedang panas, maka yang dibutuhkan adalah makanan yang bersifat mendinginkan. Artinya, karakter-karakter makanan yang sifatnya dingin itu dibutuhkan tubuh. Kalau karakter tubuhnya ini sedang dingin, gitu ya, apalagi lembab, maka pilihlah jenis makanan yang sifatnya panas atau menghangatkan. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, terjadi yang namanya keseimbangan. Di sisi yang lain, mengatur makanan saja kalau sudah terlanjur sakit nggak cukup, butuh namanya perbaikan, butuh namanya terapi. Oleh sebab itu, dalam sisi terapi di Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi, itu ada 3 sisi yang kita lakukan. Sisi rohani psikologi, sisi nutrisi, dan sisi fisik. Sama. Jadi ketika kita berbicara keseimbangan, 3 hal yang kita perbaiki. Ketika kita berbicara perbaikan, ketika kita berbicara terapi, maka wajib melakukan 3 hal ini. Sisi rohani psikologi kita benahi, sisi nutrisi kita benahi, kita tata ulang, sisi fisik kita lakukan pembenahan atau kita perbaiki. Sehingga dengan pembenahan 3 sisi di Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi, insya Allah sehebat apapun, sekronis apapun, selama masih ditakdirkan umurnya panjang, kesempatan sembuh itu sangat cepat, sangat besar. Percepatan sembuh itu sangat cepat. Makanya setiap orang yang datang ke tempat kami itu ada namanya target kesembuhan. Masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang butuh seminggu, ada yang butuh 2 minggu, ada yang butuh sebulan, ada yang butuh 2 bulan, ada yang butuh 3 bulan, ada yang butuh 5 bulan, ada yang butuh 9 bulan. Biasanya pada kasus 9 bulan itu ketika kami mendampingi ketika klien kami mengalami sakit kanker atau tumor yang sudah stadium lanjut ataupun tipenya ganas. Nah, selama belum menyebar ke otak, selama belum terjadi koma pada kasus kanker, maka peluang sembuh itu tetap ada. Ditambah lagi, selama belum dilakukan kemoterapi, selama belum dilakukan radiasi, maka peluang sembuh itu juga cukup besar. Juga ketika selama belum dilakukan operasi. Kenapa? Karena ada 3 yang dilakukan oleh teman-teman medis barat ketika kita melaksanakan untuk upaya ikhtiar kesembuhan penyakit kanker ataupun tumor, operasi, radiasi, kemoterapi. Operasi, radiasi, kemoterapi sebelum 3 hal dilakukan biopsi. Biopsi itu pengambilan cairan. Ketika pengambilan cairan dilakukan, ini kita tidak ada yang tahu persis menyebar atau tidak dengan adanya biopsi ini. Selama belum dilakukan biopsi, apalagi belum dilakukan operasi, kemoterapi, radiasi, maka peluang sembuh untuk kanker dan tumor itu sangat-sangat besar. Oleh sebab itu kita tata kembali apa yang menjadi sakitnya kita saat ini, kita tata kembali dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk percepatan kesembuhan kita. Ingat, tawakal itu dipastikan 100% kepada Allah. Ikhtiar lahir batin, kesungguhan lahir batin itu tetap kita upayakan dengan sebaik mungkin, karena antara ikhtiar rohani psikologi dan ikhtiar sunatullah itu wajib berbarengan sehingga sembuh itu menjadi mutlak miliknya kita. Baik, begitu keluarga Mutiara Madani Terapi Warisan Nabi, semoga menjadi pencerahan bagi kita semuanya sehingga mulai hari ini dan ke depannya kita semakin mudah untuk sembuh, mudah untuk sehat, dan mudah untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.